Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, Anda ingin nggak mendapatkan pahala yang abadi sepanjang hari, sepanjang bulan, sepanjang tahun, terus memiliki? Tiada lagi. Itulah yang disebut wakaf. Dan wakaf ilmu yang direpresentasikan dengan buku yang direpresentasikan lagi dengan surat Al-Fatihah, menurut pendapat saya inilah yang terpenting. Benar. Bayangkan nama Tuhan Lata, Uzza, Manat bagi orang musyrik itu salah satunya di antaranya adalah Kanak. Dan salah satu nama Tuhan mereka juga Kanas. Bayangin kalau bacanya iya Kanak budu. Karena nama Tuhan mereka. Nah, di sini dijelaskan dengan amat sangat detail dan baik dengan susunan yang sederhana dan mudah dimengerti untuk kita bisa mendapatkan pengertian yang utuh. Jangan lupa, wakaf ilmu ini tidak akan hilang selama-lamanya abadi. Dengan 300.000 rupiah bisa mendapatkan 5 buah buku ini yang kami salurkan banyak sekali. Kami akan salurkan seluruh Indonesia. Insya Allah, saya sudah pesan. Saya pesan insya Allah 3 paket. Untuk berapa berarti? Untuk 900.000 akan mendapatkan 15 buku ini dan akan disalurkan langsung pada mereka yang betul-betul memahami tadabbur Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbullah wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sahabatku Majelis Keluarga Indonesia, alhamdulillah wa syukurillah. Puja-puji hanya milik Allah yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita semua. Kenikmatan iman dan Islam tentu adalah kenikmatan yang paling utama. Dan dengan kenikmatan itulah kita masih bisa punya kesempatan di pagi ini untuk bisa thalabul ilmi. Dan mudah-mudahan ini bagian dari amal soleh yang kita akan banggakan di akhir kelak bahwa kita sudah mempelajari syariat ini dengan sungguh-sungguh. Dan sebagaimana biasanya di hari Kamis pagi kita bersama Ustaz Dodi Al-Jabri, alhamdulillah wa syukurillah, selalu mendampingi kita semua, sabar untuk menemani kita dan selalu memberikan petuah-petuah hikmah kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang terbaik untuk beliau dan Allah memberkahi beliau bersama keluarga dan tentu istiqamah dalam dakwahnya. Dan kita semua tentunya juga saling mendoakan karena salah satu kebermanfaatan kita bermajlis ini adalah saling mendoakan. Mudah-mudahan kita semua Allah berkahi juga bersama keluarga kita dan tentu kenikmatan iman dan Islam inilah yang kita akan terus berazam untuk meningkatkan ilmu kita dan amal kita ya. Ilmu dan amal inilah yang penting dan insya Allah di pagi ini kita masih melanjutkan sebuah serial Hisnul Muslim dan tema tentang salat bersama Rasulullah SAW adalah tema sangat penting dan sebagaimana sudah kita ketahui salat adalah imaduddin, yakni agama dan Rasulullah pernah bersabda bahwa amal yang pertama kali akan dihisab di yaumul qiyamah adalah salat, itu salat. Dan itulah jamaah yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan sudah berepisode ya, sudah mendampingi kita untuk memahami sedikit demi sedikit tentang fikih salat ini. Dan di pagi ini kita akan mengungkap sebuah tema sangat penting, yaitu kesalahan-kesalahan dalam salat. Sebagai review sebenarnya apa yang sudah kita kaji selama beberapa pekan ya, udah sampai 15 episode kita sudah mempelajari salat bersama Rasulullah SAW. Dan di pagi ini tentang kesalahan, karena barangkali masih ada orang yang lupa, kita yang lupa dengan berbagai macam pedoman atau petunjuk bagaimana Rasulullah SAW dan bagaimana juga yang sudah diajarkan oleh guru-guru kita tentang salat sebagaimana Rasulullah. Ini adalah salat yang
memang sangat penting karena inilah yang bisa kita harapkan bahwa sholat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, alhamdulillah, syukurlah Ustaz Dodi juga sudah bersama-sama kita di Zoom ini. Alhamdulillah, syukurlah. Kaifa halukum Ustaz? Alhamdulillah bikhair wal afiyat bi Alhamdulillah, barakati bikhair. daikum insyaallah. Amin, amin, Allah ma'akum. Semoga berkah semuanya ya Ustaz ya. Amin ya Sehat Rabb. walafiat. Amin Kita ya Rabb. masih diberi umur untuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk beramal soleh. Ini sangat penting sekali. Ada bekal yang cukup lah untuk berhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, seperti yang saya tadi sampaikan, kita ngebahas tentang kesalahan dalam sholat ya Ustaz ya. Baik. Sebagaimana sudah disampaikan di pekan lalu tentang kesalahan-kesalahan dalam suatu apa saja yang barangkali masih kita lakukan atau mungkin kita, anak kita, saudara-saudara kita, keluarga kita juga masih melakukan. Dan itu penting kita ketahui sehingga kita bisa sholat Nah, lebih baik lagi sesuai dengan sunnah atau sesuai dengan contoh Allah Rasulullah SAW. Tafadhol Ustaz, tafadhol mashkur Ustaz. baik, syukran jazakumullahu khair. Barakallahu fiik. Mata Allah fi kulli hayatin insyaallah. Bismillah, Allahumma. salatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulah bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabi wa rasul ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Bapak Ibu sahabat MKI dimanapun berada, kebersyukuran adalah sebuah keniscayaan. Tidak ada satupun dari kita yang tidak merasakan limpahan nikmat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu sebuah kebahagiaan yang sangat luar biasa tatkala kita paham bahwa salam kita saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu mengandung makna semoga keselamatan dari Sang Maha Pemberi Selamat terlimpah untukmu. Jadi keselamatan yang Allah Subhanahu wa taala naungi itu adalah keselamatan dunia akhirat. Dan kemudian ketika ditambahkan lagi cinta Allah, ditambahkan lagi keberkahan, maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu bagian yang sangat indah. Makanya orang-orang di luar Islam tidak boleh menggunakan itu karena tidak akan pernah bisa selamat mereka dunia akhirat. Mungkin dunianya selamat, tapi akhiratnya pasti enggak. Gitu. Karena Allah sendiri yang menyatakan bahwa innalladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Baik, pagi ini kita akan membahas tentang beberapa beberapa hal yang berkait dengan kegiatan kita, kesalahan-kesalahan di dalam sholat, di gerakan-gerakan yang dibolehkan, gitu ya, gerakan yang dibolehkan, gerakan sholat di luar sholat, gitu ya. Kalau kita perhatikan, ada beberapa bagian yang harus kita pelajari, yaitu bagian yang seringkali kita sebut dengan ada yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan. Di antaranya adalah ketika seperti kemarin saya sampaikan, ketika dia memejamkan mata. Memejamkan mata ini bagian yang kemudian dalam beberapa pencarian kekhusyuan itu biasanya dilakukan seperti itu. Maka ada tips khusyuk dalam sholat itu. Kalau kita kan seringkali lintasan pikiran kita penuh dengan urusan yang kadang-kadang belum tercapai gitu ya. Padahal sholat itu ibadah yang
eh, bisa dikatakan induknya ibadah. Kalau dia baik, maka baik ibadah semuanya. Kalau dia rusak, tidak khusyuk misalnya, maka ibadah-ibadah yang lain juga akan terpengaruh. Nah, ini beberapa hal yang kemudian jangan eh, mencoba untuk cari kekhusyuan itu dengan cara yang aneh-aneh sehingga nanti malah keluar dari eh, syariat itu sendiri. Contoh misalnya ada seorang ustadz dari tempat saya juga di Jawa Timur, beliau mengajarkan eh, pelatihan sholat khusyuk. Itu ternyata ngajarinnya sambil goyang-goyang, sambil ngelemesin badan, sambil jadi eh, relax gitu dia bilang. Dan bahkan dalam beberapa pelatihannya, beliau bahkan mengajarkan tarian sufi, gitu ya, sambil muter-muter begitu. Nah ini kan justru jika kita memperhatikan loh ini syariatnya mana gitu kan. Kalau bisa dihindarilah yang begitu-begitu. Maka ada beberapa tips yang eh, kita tahu bahwa kuncinya itu adalah konsentrasi, konsentrasi, konsentrasi gitu ya. Dan tips ini tidak akan berguna jika dari awal kita tidak konsentrasi pada sholat. Jadi usahakan supaya sebelum sholat itu kita kondisinya tenang. Artinya dalam beberapa kaidah fikih, ketika kita kehilangan sesuatu, cari dulu yang hilang itu. Sehingga nanti pada saat sholat tenang. Makanya kemudian ketika kita buang hajat tidak diperkenankan untuk sholat. Tuntaskan dulu hajatnya. Baik BAB-nya, BAK-nya, atau BG-nya. Gitu. Selesaikan dulu. Karena pasti nggak khusyuk. Gitu. Bahkan sampai ada yang membuat hadis palsu, yaitu barang siapa mampu menahan kentutnya pada saat dia di rakaat terakhir, maka sesungguhnya setara dengan jihad. Ini hadis dari mana ini begini? Kadang-kadang kocak juga orang pengen cari pembenaran. Nah kemudian ada beberapa eh, kondisi gitu ya sebelum kita ada di masjid, sebelum masuk mushola, bahkan kalau bisa sebelum azan sehingga nggak ketandapan. You know what the meaning of ketandapan gitu ya, nggak buru-buru. Pernah nggak kita melihat bahwa ada orang yang kalau ke masjid itu udah mulai sholat, baru dia tergopoh-gopoh lari masuk. Nah, itu nggak boleh. Kita harus tetap jalan tenang, gitu. Jalan tenang, kemudian mendapati sholat yang kita dapatkan. Jika tertinggal, maka kerjakan sesuai dengan apa yang kita dapati. Kurang rakaat, kerjakan tambahan rakaatnya. Dapat rakaatnya bersama imam ruku, maka lakukan, dapatkan hitungannya dan seterusnya. Jadi bagian itu yang seringkali Rasulullah SAW juga tadi ada apa itu? Saya ya Rasulullah, kenapa? Gak usah datang seperti itu, ya tergopoh-gopoh. Maka jalan saja dengan tenang, dan kemudian apa yang bisa didapati, dapatkan. Jadi nggak perlu nyari ngejar-ngejar apa namanya, ngejar-ngejar rokaat gitu, nggak usah. Maka ada beberapa yang kita lakukan ya. Ketika kita masuk masjid itu kan melepas alas kaki. Ketika kita tahu bahwa melepas alas kaki itu ada istilah itu. Itu sebetulnya melepas alas kaki itu melepas dunia, gitu. Melepas dunia dari urusan Anda kepada Allah. Jadi tinggalkan dunia segera setelah Anda melepaskan alas kaki Anda. Dan ucapan Allahu Akbar itu dimaknai tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Nah ini mesti dicamkan ketika Allahu Akbar. Yang lain jadi kecil, menjadi nggak ada apa-apa. Kemudian ketika kita mengangkat kedua tangan ini seolah-olah kita melemparkan segala urusan ke belakang, urusan dunia itu. Jadi ketika kita sedang berdiri, itu sedang berdiri menghadap kepada Allah. Maka tangan kanan di atas tangan kiri ini adalah berlaku sopan di hadapan Allah. Kalau ada orang Jawa di sini, biasanya mereka kalau pakai surjan gitu ya, pakai beskap,
pakai baju Jawa, pakai lurik gitu ya, pelangkonan, pakai kain panjang, terus ada keris di belakang miring gitu. Biasanya tangan kanan di depan tangan kiri, diletakkan di bawah. Gitu. Bukan seperti uh, Mas Kasino, Allahyarham ya. Orang Jawa itu punya prinsip lebih baik satu burung di tangan daripada 10 burung di pohon. Itu kan bercandanya beliau ya. Tapi berlaku sopan itu memang kanan di atas kiri. Begitu juga ketika kita sholat, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Itu ada kesopanan. Maka dalam Al-Fatihah pun gitu ya, ketika Abu Hurairah radhiyallahu meriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa ketika sholat itu aku membagi sholat untukku dan hambaku dalam dua bagian, kata Allah SWT. Dan hambaku akan mendapat apa yang dia minta. Maka jika hambaku mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka aku menjawab Hamidani Abdi, hambaku memujiku. Jika hambaku mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi penyayang, maka aku akan jawab Athna alayya abdi, hambaku memujiku lagi. Ketika hambaku mengatakan Maliki Yaumiddin, boleh dibawa bacaannya Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin, itu sama ya. Kalau Malik itu raja, Malik penguasa. Ya, maka aku jawab Majadani abdi, hambaku menyanjungku. Tetapi ketika hambaku mengatakan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan, maka akan kujawab, ini batas antara aku dan hambaku, dan baginya apa yang dia minta. Jadi yang pertama itu buat Allah, 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 baru kemudian hambaku mengatakan ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus, yaitu jalan yang telah engkau beri nikmat. Siratal ladzina an'amta alaihim, bukanlah orang yang kau murkai, ghairil maghdub, dan juga bukan orang yang engkau sesatkan. Waladhdallin, ini adalah bagian hambaku dan baginya apa yang dia minta. Maka ketika dimulai dari sekarang kita belajar ini, biasakan tiap kali membaca Al-Fatihah bersikap seakan-akan kita mendengar jawaban Allah tiap ayat. Perlu diketahui bahwa Rasulullah SAW itu tatkala membaca Al-Fatihah seperti seolah beliau membaca 14 ayat. Padahal 7 ayat. Loh kok bisa gitu? Iya, ini bagian dari ta'zim beliau. Maka kita ambil lambang-lambang sholat itu sebagai pemahaman yang benar di antara kita. Ruku itu bungkukan punggung Anda hanya untuk Allah dan tundukkan hati Anda bersama. Berdiri dari ruku itu segala puji bagi Allah yang menjadikan punggung Anda tegak kembali. Bukan hanya sekedar memaknai sami Allahu liman hamidah, ya, maha mendengar Allah itu, ya, yang paling pantas untuk menerima puji-puji. Bahkan ketika kita tahu bahwa otak kita ini yang paling berharga, kepala kita ini difitrahin, kepala kita ini di mana di situ status sosial seseorang itu menjadi sangat prestisius dengan intelektualnya. Maka ketika sujud, ya, letakkan bagian tubuh yang paling terhormat yaitu wajah pada tempat yang paling rendah di bumi, yaitu tanah. Bahkan bokong kita lebih tinggi daripada kepala kita. Maka habiskan logika kita membuat sebuah gerakan yang kalau pinjam istilahnya Pak Ari Ginanjar itu zero mind process. Jadi betul-betul ini kupersembahkan kepadamu. Jika bukan engkau, maka aku tidak akan bersujud. Gitu. Maka kita ini berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah. Maka Subhana rabbiyal a'la, maha suci Rabbku yang maha tinggi, kita baca 3 kali. Supaya maknanya ini meresap dalam hati, maka berdoalah sesuka. Maka sujud boleh kita berdoa. Ya. Duduk lalu sujud yang kedua. Bersimpuh di hadapan Allah, sujud lagi. Sujud itu tidak hanya cukup sekali. Maka dalam tasyahud ketika kita melakukan penghormatan, ya, rasakan keagungan Allah ketika kita mengucapkan at-tahiyatulillah.
wassalawatut thayyibah. Ya. Atau yang paling banyak dikatakan yang dari Ibnu Mas'ud. Ya, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Dan ketika kita assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, ya, dalam kaidahnya Ibnu Mas'ud, assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka ini sejatinya Rasulullah SAW akan menjawab. Maka kata Rasulullah SAW, tidak ada seorang hamba pun yang mengucapkan salam dan salawat atasku, melainkan Allah kembalikan ruhku agar aku bisa menjawab salam. Masya Allah. Kemudian ini yang sangat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera atas kami dan atas hamba-hamba Allah yang saleh. Saat ini kan ada orang yang sedang sholat subuh ya, di Padang mungkin ya, atau sudah lewat di Medan mungkin. Kemudian saat ini ada orang yang sholat duhur di Argentina mungkin ya. Ada orang yang sholat asar mungkin di belahan Kanada. Ada orang yang sedang sholat maghrib gitu di belahan Eropa. Ada yang sholat isya belahan Afrika mungkin gitu. Maka ini berputar terus sehingga pasti ada orang yang saat ini sedang membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti saat ini juga saat ini, juga saat ini, juga saat ini, selama ada orang yang berdoa dan sholat kepada Allah SWT, semua kita senantiasa berada dalam doa. Masya Allah. Maka ketika kita mengatakan kedudukan itu mulai terangkat dengan salam sejahtera atas kami dan atas hamba-hamba yang soleh, yang beribadah dengan kesolehan, maka kedudukan kita terangkat. Maka selamatkanlah dirimu dan kau perlu bersahabat dengan orang-orang soleh sehingga mereka saling mendoakan. Masya Allah. Kita sering kali mungkin ya nggak pernah ketemu sama Ustadz Khalil Alam, kita nggak pernah ketemu sama Ustadz Saiful, kita nggak pernah ketemu sama Tuan Guru Suparman Fajar, kita jarang ketemu sama Ustadz Sahal, kita jarang ketemu sama Babe Haikal, tapi setiap pekan setidaknya kita bisa berinteraksi bersama beliau. Sehingga doa-doa kita setidaknya gitu ya ada dihadirkan untuk beliau. Oh iya, satu doa yang saya mohon kepada Bapak Ibu sahabat MKI yang dirahmati Allah SWT, calon penghuni surga semuanya, tambahkan doa yang kurang lebih maknanya dalam bahasa Indonesia itu begini: ya Allah, berikanlah kami guru-guru yang menjalankan ilmunya. Ya Allah, berikan kepada kami guru-guru yang menjalankan ilmunya. Ya. Kenapa menjadi penting? Karena saya yang paling sering ketemu guru-guru, itu kadang-kadang ada guru-guru yang cuman pandai menyampaikan tapi kurang pandai dalam mengamalkan. Sementara di dalam surat 61 ayat 2 dan 3 itu ada kemurkaan Allah ketika orang beriman hanya sekedar menyampaikan saja tapi kurang amal gitu ya. Makanya kalau kita lihat, perhatikan Babe Haikal adalah pengasuh MKI ini yang kemudian memberikan contoh kepada kita. Beliau wakaf wakaf buku gitu ya. Wakaf buku Tadabbur Al-Fatihah ini gitu ya. Beliau contohkan, saya berwakaf sekian gitu. Ini bukan hanya sekedar beliau ingin menunjukkan bahwa beliau adalah orang yang pandai beramal, tetapi kalau kita mau mempelajari bahwa beliau mendorong kita untuk melakukan hal yang sama gitu. Sehingga apakah kita terdorong atau tidak, maka dikembalikan kepada kita. Kemudian kita di dalam tahiyat itu mengucap asyhadu an la ilaha illallah. Ini yakin bahwa Allah, meskipun kita tidak melihat Allah, tapi yakinlah kita harus ihsan.
merasa bahwa Allah SWT memandang kita. Maka kembali kepada surat 4, surat 2 maksud saya, ayat yang ke-45, ayat yang ke-46 itu jelas dikatakan di sana. Ada yang berkenan mau baca terjemahannya? Ahlan. Tafadhali. Silakan. Surat 2 ayat 45 ya, Ustaz? 45-46, Bu Dokter. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan salat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, Ya, khusyuk yang seperti apa di 46-nya disebut? baik. Yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya. Nah, Dan bahwa yakin, mereka, ya, yakin menemui Tuhannya. Maka yakin jika dibagi menjadi 3, yakin terhadap apa yang diilmui, yakin terhadap apa yang diamati, yakin terhadap apa yang dirasakan. Itu untuk urusan dunia. Tapi kalau untuk urusan yang sifatnya gaib atau sifatnya akhirat, maka menjadi bagian yang harus kita cukup dengan yakin di ilmu saja, ya ilmu yakin, maka selesai sudah. Ada Allah, yakin bahwa Allah akan memperhatikan kita. Lanjut Bunda. yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Maha benar Nah, Allah dengan segala firman. Masya Allah. Syukran jazakumullahu khair. Barakallahu khair. Jadi ketika kita menghadirkan bahwa Allah akan melihat kita selama itu, kira-kira berani nggak mikirin mau masak apa pagi ini dalam sholat duha kita? Berani nggak mikirin hari ini mau ngapain aja? Karena ketika Allah SWT memperhatikan kita, melihat kita, maka nggak mungkin kita berselingkuh. Istilahnya gini, kalau dalam apa namanya, beberapa kajian itu, ketika kita sholat itu sebetulnya seperti halnya kita syuting, ya, syuting yang kemudian kalau bisa sebisa mungkin one take okay, sekali tayang, sekali perekaman selesai, gitu, nggak perlu ada kesalahan. Maka pada saat itu konsentrasi penuh kita kepada sholat kita, yakin bahwa ini nanti akan dipertaruhkan kepada Allah SWT. Rasulullah SAW menyatakan bahwa awalu ma yuhasabu fi abadihi yaumal qiyamah as-shalah. Yang paling awal dihisab pada seorang hamba tatkala di hari kiamat oleh Allah SWT adalah sholatnya. Faidah sholahat sholahat sair amali, faidah fasadat sair amali. Kalau bagus sholatnya maka bagus semuanya. Maka ketika buruk sholatnya maka buruk semuanya. Nah, ini bagian yang kemudian membuat kita menjadi, wah, saya harus mempresentasikan kepada Allah SWT. This is my best pray for you. Ini adalah sholat yang terbaik yang saya lakukan karenamu. Maka ibarat kita narsis, kalau ada kumpulan orang mau foto-foto, kemudian begitu kamera dihitung 1, 2, ikut gitu ya, terus tiba-tiba duduk berdirinya miring supaya nggak kelihatan gemuk gitu ya. Saya sering lihat teman-teman saya begitu. Mestinya pada setiap bagian yang Allah SWT kita anggap melihat kita, memperhatikan kita, menyaksikan kita, maka Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, Allah Maha mengamati, dan Allah Maha teliti pengamatannya. Karena nanti itu Allah tidak hanya Al-Alim, Allah itu Al-Basir, Allah itu Al-Khabir. Allah itu Maha tahu, Allah Maha melihat, dan Allah itu Maha teliti pengamatannya. Maka dalam kondisi seperti itu, ketika kita sholat, kita akan tenang, nggak akan mikirin yang macam-macam. Gitu. Nah, ini yang kemudian setiap kita harus masuk ke dalam sebuah pemahaman yang benar seperti itu. Nah, ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Ya. Itu
kita diminta meneladani kedua nabi yang mulia ini karena keduanya suri teladan yang terbaik. Gitu. Dan berterima kasihlah kepada mereka yang mengajarkan kebaikan untuk kita dari mulai Nabi Ibrahim sampai Rasulullah SAW. Dan Allah SWT justru memerintahkan Rasulullah SAW untuk belajar dari Nabi Ibrahim. Kita lihat surat yang ke-16 ayat yang ke-123. Silahkan. Kalau ada yang berkenan untuk baca. Surat 16 ayat berapa, Ustaz? 123, Bunda. Ya. Surat An-Nahl ya. Iya, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutlah agama Ibrahim yang lurus, dan dia bukanlah termasuk orang yang musyrik. Iya. Maha Jadi, benar Allah. syukuran jazakallahu khair. Barakallahu. Jadi ketika Rasulullah SAW Muhammad ibn Abdullah diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam peniruan atau copy paste terhadap apa yang ada pada Nabi Ibrahim alaihissalam, Abul Anbiya alaihissalatu wassalam. Maka bagian ini disebut sebagai salawat Ibrahimiyah. Maka kita bisa baca ini pada saat kapanpun, pada saat umroh, saat tawaf, saat sa'i, dan saat berdoa dan seterusnya. Maka begitu kita salam, ada rokib atid. Ya, salamnya ke kanan itu tunjukkan juga kepada malaikat pencatat kebaikan bahwa saya sedang melakukan kebaikan, maka catatlah kebaikan-kebaikan untukku. Ya. Dan dalam salam ke kiri itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirkan hati wahai malaikat di sebelah kiri, aku telah bertobat. Maka kemudian istighfar yang harus dihadirkan bukan hanya sekadar astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bukan itu. Istighfar itu kadang-kadang lafaznya istighfar tapi kemudian menjadi lafaz yang hanya sekedar lafaz. Kita tahu ya, kita di sekitar kita ini ada begitu banyak orang yang ketika latah itu Masya Allah isinya selangkangan semua gitu ya. Tit, tit, tit. Minimal ada yang copot lah gitu ya. Kalau maijahnya zaman Adi Bing Slamet dulu gitu ya, zaman saya kecil. Maija copot gitu ya, itu apa jadi orang biasanya copot gitu ya. Nah, kalau kemudian kita menghadirkan keimanan yang penuh, maka Allah SWT akan justru memberikan kepada kita pengokohan. Mari kita lihat surat 14 ayat yang ke-27. Di situ Allah SWT menghadirkan hal yang sangat luar biasa dan mestinya kita berterima kasih jadi orang yang masuk ke dalam Islam dan menghadirkan hati untuk berurusan dengan Allah Subhanahu wa taala ini. Gitu. Surat 14 ayat yang ke-27. Surat Ibrahim ya udah. Ya, betul. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Masya Allah. Syukran jazakumullahu khair, Dr. Eka. Barakallahu fiik. Jadi ayat itu menjadi sangat luar biasa untuk kita yang punya keimanan yang sempurna. Jadi ketika kita sholat, kita iringkan dengan sedekah kita, infak, kita hadirkan puasa kita, menabung untuk haji, minimal umroh gitu ya. Maka ayat itu Allah yang akan mengokohkan keimanan kita. Allah yang akan mengokohkan keimanan kita dan kemudian Allah Subhanahu wa taala meneguhkan lisan. Masya Allah itu.
Yusabitullahu alladhina amanu. Allah akan meneguhkan orang yang beriman. Jadi minimum requirement-nya apa? Iman. Kebutuhan terendahnya adalah iman dulu. Dan imannya tidak bisa iman yang tidak sempurna. Harus iman yang sempurna. Seperti di surat 61 ayat 2 dan 3 tadi, ketika iman seseorang hanya lewat lisan, tidak ada perbuatan, maka imannya kurang sempurna. Gitu. Nah, ini bagian yang kemudian kita lanjut di frase yang kedua. Biqauli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Dengan lisan yang teguh, tidak hanya di dunia, tapi sampai ke akhirat. Imam Ibn Rajab Al-Hambali ketika menjelaskan ayat ini, beliau katakan, baina dunya wal akhirah wal barzakh. Antara dunia dan akhirat itu ada alam kubur. Maka bayangkan, lisan kita akan dijaga oleh Allah SWT pada saat di dunia. Sehingga istighfar kita tadi betul-betul istighfar yang kita hadirkan untuk memohon kepada Allah SWT, Al-Ghaffar, Al-Ghafur, Al-Afu, At-Tawwab. Sehingga Allah SWT akan menghabisi dosa-dosa kita. Karena istighfar yang benar bukan cuma sekedar istighfar yang lafaz. Assalamualaikum, Assalamualaikum, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bukan itu. Tapi astagfirullah, istighfarlah kepada Allah untuk sholat yang tidak khusyuk. Istighfarlah atas bacaan yang kita nggak pahami. Istighfarlah atas hafalan yang itu lagi. Sehingga kita punya azam, punya niat untuk, setelah ini saya harus nambahin pemahaman lagi. Saya harus nambahin hafalan lagi. Saya harus tambahin hafalan hadis lagi. Nggak cukup, jangan pernah merasa cukup dengan apa yang kita lakukan. Kadang-kadang kalau kita lihat, coba perhatikan pasangan kita, anak kita, orang tua kita, bacaannya seperti apa. Banyak yang masih belepetan bacanya, ngatur nafasnya masih nggak benar gitu. Maka jika perlu datangkan guru-guru tahsin gitu ya, sehingga tahsinul qiraahnya diperbaiki bacaannya, sehingga tajwid dan makhrajul hurufnya disempurnakan, dan kemudian jika perlu kita belajar ilat, belajar qoribah gitu. Ini kalau akan ada tuh yang kemudian kalau nun tanwin ketemu sama apa itu ternyata dia tidak bisa dibaca nun, tapi dia menjadi dibacanya nil gitu, dan seterusnya. Itu banyak sekali gharib-gharib atau asing-asing yang seperti itu dalam baca. Nah, kemudian orang melafazkan istighfar itu tadi yang saya bilang, jangan hanya sekedar melisankan, karena ada orang yang kesandung astagfirullah, itu pun masih dijaga oleh Allah SWT. Melihat keindahan, Masya Allah gitu. Melihat sesuatu keburukan, Subhanallah gitu. Ngelihat bayi yang lucu, tidak langsung ganteng banget, tapi ada Masya Allahnya gitu. Ada yang sekarang udah bisa ini ya, alhamdulillahnya jangan dilupakan, selain untuk menghindari ain ya gitu. Begitu juga ketika kita berhadapan dengan satu kondisi ketika melafazkan qauli tsabit tadi, itu Allah yang mudahkan kita. Pada saat sakaratul maut, maka Allah lah yang akan memudahkan lisan kita untuk qala akhir kalam la ilaha illallah. YRC, Rumah Sakit Islam Cempaka Putih itu pernah punya catatan dari 1.000 orang yang wafat, itu yang sempat mengucap tahlil itu cuma 30 orang. Jadi sekitar 3%. Pertanyaannya, akan kita menjadi orang yang bisa mengucap tahlil atau tidak? Dengan landasan apa? Maka iman kita harus disempurnakan. Supaya biqauli tsabitnya tadi, Allah yang yusabitullahu ladina amanu. Tidak berhenti sampai di situ. Ketika wafat, pelayat kita 7 langkah kaki meninggalkan kita, meninggalkan tubuh kita dalam gelap, pengap, ya, senyap, sunyi, sepi.
sendiri. Maka 7 langkah kaki pelayat kita meninggalkan kita, datang mungkar nakir, berbadan hitam, bermata biru. Dia kemudian bertanya kepada kita setidaknya ada 5 pertanyaan. Man rabbuka, ma dinuka, man nabiyuka, ma amaluka, ma kitabuka. Itu pertanyaan itu tidak akan mudah kita jawab ketika kita tidak punya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Atas dasar apa Allah Subhanahu wa taala akan membantu kita biqauli sabit tadi? Maka dengan iman yang sempurna. Maka Allah yang akan memudahkan kita menjawab. Man rabbuka? Allahu rabbuna. Man nabiyuka? Muhammad alaihi salatu wassalamu nabi wa rasul. Ma dinuka? Islam madinah. Ma kitabuka? Al-Quran Al-Aziz Al-Karim Kitabi. Ma amaruka? Amalun soleh minal Quran wa sunnah. Itu mudah kita jawab karena Allah SWT yang qauli thabit. Tidak selesai sampai di situ. Sampai di akhirat kita lihat surat 84. Yang ketujuh. Sampai 12. Itu ada 2 golongan loh. Yang kemudian Allah SWT gambarkan di situ. Surah Al-Insyiqaq. Ya. Ada yang berkenan gantian lagi setelah Dr. Admi sama Dr. Eka tadi. Tafadhali atau tafadhal. Maka adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah kanannya. Ya, catatan amalnya ya. Terus? Maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Nah, dan dia akan kembali kepada keluarganya yang sama-sama beriman dengan gembira. Masya Allah. Itu kan Dan luar biasa. adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah belakang, maka dia akan berteriak, celakalah aku. Ya. Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka. Jadi, syukran jazakumullah khair Dr. Eka. Barakallahu fiik. Ketika kita melihat ayat itu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa amma man utiya kitabahu biyamini. Ketika ada orang yang menerima kitab amalnya dengan tangan kanannya. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Maka dia akan diberikan hisab yang mudah oleh Allah. Kenapa? Imannya sempurna. Sampai kepada amalannya. Jadi kalau ada yang buang sampah jam 9 nggak pakai kaos kaki, ada yang salah dengan imannya gitu ya. Masih ada yang enggan mau buka Al-Quran, ini ada masalah apa sama Allah SWT. Kemudian, wa yanqalibu ila ahlihi masrura, maka dia akan dikumpulkan kepada orang saudara-saudaranya atau keluarganya yang beriman. Di mana? Di tempat yang penuh dengan kegembiraan. Di akhirat cuma ada 2 tempat, kesengsaraan sama kegembiraan. Kesengsaraannya ada di neraka, kegembiraannya ada di surga. Lanjutkan ayat itu. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, dipelintir di punggung kirinya dengan tangan kiri. A'udzubillahi min dzalik. Apa dikatakan oleh Allah SWT? Fasawfa yad'u thubura. Maka dia akan berteriak. Karena apa biasanya teriaknya? Karena kesakitan. Jadi nggak ada malaikat yang kemudian mengazab kita dengan penuh belas kasih gitu. Nakal, pelan-pelan, kerek. Enggak. Pegang pelintir, itu betul-betul fasawfa yad'u thubura. Dan dia merasakan kesan, celaka saya. Waya selesai sa'ir, dan nggak pakai babi bu, langsung dimasukin ke neraka sa'ir. Nah, kembali kepada apa yang kita imani, itu bagian yang kemudian di surat 17 ayat 14. Saya nggak tahu, tadi saya lihat ada Bu Vivi kayaknya mau rebutan baca juga itu. Silahkan, tafadhali. Atau ada yang lain, monggo silahkan. Tahu deh. Ayatnya 17-14. 17-14.
Al-Isra ya. Iya. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu. Syukran jazakumullah khair, Bu Dewi. Barakallahu fiik. Jadi ketika kita tahu bahwa Allah SWT akan meminta kita untuk membaca kitab kita sendiri. Iqra kitabak, baca sendiri olehmu. Dan cukup bagimu sebagai penghisap atas dirimu sendiri. Kalau orang lain yang baca, kita mungkin bisa berdalih. Oh enggak gitu, enggak gitu. Enggak, yang benernya gini loh, waktu itu tuh banyak alasannya. Makanya kalau orang Jawa bilang, sa ombo-ombone alas, ya omboan alasanmu. Jangan kebanyakan alasan. Nah, di saat itu kita enggak bisa beralasan lagi. Setelah Allah SWT sampaikan bacalah kitabmu, Allah SWT dalam hadisnya menanyakan dua hal. Yang pertama, Allah SWT bertanya, apakah ada malaikat yang memperburuk keadaanmu dalam catatan amalmu? Kira-kira kalau kita ditanya gitu, kira-kira ada nggak malaikat yang merusak catatan amal kita? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Kemudian yang kedua, dalam hadisnya Allah SWT justru sendiri bertanya, ataukah aku ada mendolimimu dalam kitab amalmu itu? Maka kita pasti jawab, nggak mungkin ya Allah. Apa untungnya Bapak? Maka pertanyaannya adalah, siapa yang bikin amal segitu yang seperti itu? Kalau nggak kita sendiri. Maka lengkapi setiap keimanan tidak hanya dengan melisankan, tidak hanya menggenapkan dalam hati, tapi harus muncul sebagai sebuah perbuatan. Nah, pada saat sholat, kita yang dibolehkan itu bergerak karena apa? Satu, mindah posisi sutroh kita. Tapi ini kembali kepada setiap kita ya, menganggap bahwa sutroh itu wajib atau sekedar sunnah saja. Maka kita kadang-kadang suka kesulitan kalau kemudian ada orang yang sholat dekat pintu, kita mau ngelewatin, nunggu dia sholat, gitu. Ini orang nggak punya ilmu nih, ya, ganggu orang. Maka kalau bisa di masjid itu, di musola itu ada sutroh, maka ambil sutroh itu, kemudian letakkan di depannya. Maka kita bisa melalui di depannya. Atau ada tas yang kira-kira sehasta 40 cm, paper bag begitu ya, atau tote bag yang agak tinggi ya. Karena Rasulullah SAW dulu pakai tombak, pakai anak panah untuk menjadikan sutroh. Nah, tapi kalau kita nganggap itu sunnah, ya nggak masalah gitu. Tapi sebisa mungkin kita halangi orang yang kemudian mau melewati soft kita gitu. Nah, kemudian apalagi? Misalnya ketika kita berada di lapangan, ya ibu-ibu nih terutama nih, atau bapak-bapak yang pakai sarungnya sarung tipis, ya rayon yang kayak sutra itu, yang silky rayon itu bahannya jatuh banget gitu. Begitu angin agak kencang tiba-tiba kesingkap, maka aurat kita harus segera ditutup, dan itu gerakan dalam sholat yang tidak ada dalam urusan sholat, tetapi dibolehkan. Sehingga bagian ini kemudian dibolehkan. Ketika misalnya kita lagi sholat di lapangan, anginnya kencang, sajadah kesingkap, gamis atau mungkin kita kesingkap, sarung mungkin kesingkap karena anginnya cukup kencang misalnya, gitu. Maka dibolehkan kita bergerak yang bukan urusan dengan sholat, tapi urusannya dengan menjaga aurat. Ya. Nguap nutup mulut, gitu. Nutup mulut itu ada 3. Ada nutup dengan punggung tangan kiri, nutup dengan setengah wajah, misalnya gitu, ya. Atau suruh nahan pakai bibir, seolah-olah bibirnya itu kayak dikunci gitu.
Makanya kalau kita lihat ada orang yang nguap itu pasti ya tambangnya nggak ada yang bagus sih. Gitu. Nah, kemudian bersin. Bersin itu karena kebiasaan sunnahnya kita begitu, alhamdulillah gitu ya. Maka kita sebagai orang di sebelahnya nggak perlu jawab ketika sedang sholat. Nanti terjadi interaksi. Padahal kita sudah pelajari takbiratul ihram ya, yang kita baca dari awal itu mengharamkan yang tadinya boleh jadi nggak boleh. Tadinya makan buah boleh nggak sebelum sholat? Boleh. Minum teh boleh? Boleh. Tapi pada saat takbiratul ihram maka haram semua kegiatan yang tadinya dibolehkan jadi nggak boleh. Sama seperti ketika kita berihram pada saat kita umroh atau haji. Begitu berihram nggak boleh motong kuku, pakai wewangian, motong rambut, dan seterusnya dan seterusnya. Itu. Jadi ihram itu mengharamkan sesuatu. Nah, apalagi gerakan yang dibolehkan, maka gerakan-gerakan yang dibolehkan adalah gerakan yang kemudian ketika menyebabkan rusaknya sholat. Nah, saya buka dulu nih interaksinya, silakan. Kalau ada yang, Ustadz kalau ini gimana, kalau itu gimana, kalau itu gimana gitu. Coba silakan. Ada kasus apa yang pernah ditemui gitu ya. Nanti kita coba misalnya kita lagi sholat sendiri nih, ibu-ibu misalnya ya, sholat sendiri di sebuah musola, musolanya kecil, hanya muat cuma 3 orang misalnya. Tapi yang ketika ibu sedang sholat, maka ada pria yang nggak punya ilmu, dia masuk berdua berjamaah, gitu ya. Maka kalau ia nggak paham, gitu, ya udah terjadilah larangan dalam sholat berjamaah berdua itu tadi. Maka yang mengerti maka batalkan sholat kita keluar gitu. Kecuali sama pasangan, sama mahram, sama anak, sama paman, sama keluarga kita nggak ada masalah gitu yang mahram. Tapi kalau bukan karena ini public area gitu ya, everybody can come. Begitu kita sholat duluan gitu, terus dia tiba-tiba masuk gitu, cuma berdua doang nih, laki perempuan, nggak boleh. Maka si perempuan tinggalkan sholatnya gitu, dia keluar dulu sampai dia selesai, baru kemudian dia lanjutkan sholatnya lagi dari awal, dia ulang. Dan itu lebih menyelamatkan ketimbang dia melakukannya udah tinggal 1 rakaat dia pakai masuk segala, ini gue mesti kelarin, mesti sambil ngomel gitu, nggak usah. Keluar saja, nanti insya Allah kita akan menjadi orang yang disemurahkan seluruh amalnya oleh Allah SWT. Ada di antara teman-teman yang punya kasus yang pernah melakukan ini atau bingung ini waktu itu terus gimana ya gitu? Silakan. Saya mau tanya Ustadz. Silakan Bu Dewi. Bu Dewi silakan. Ya, dulu ini pernah terjadi, tapi saya tidak tahu juga. Waktu di bandara kan belum ada orang, kita masuk sendiri. Habis itu lagi sholat, laki-laki juga masuk, kita kan tidak tahu. Saya lanjut sholat, dia juga lanjut sholat, gimana tuh Ustaz? Ya, baik. Masih ingat nggak 4 prinsip kesalahan yang dilakukan oleh 4 golongan, Bu Dewi? 4 golongan yang dimaafkan sama Allah. Ada yang bisa bantu nggak nih? Oh iya. Yuk, jamaah. Apa saja dari 4 itu yang Allah maafu ketika melakukan kesalahan? Ayo, coba ingat nggak? Dalam keadaan terdesak ya. Tidak tahu. Yang tidak tahu. Oke. Terus? Yang isbat. Yang tidak tahu. Yang lupa udah. Yang tidak ingat. 2 lagi. Siapa yang tidak berakal. Yang tidak berakal. 1 lagi. Yang tidak sadar. Yang tidak sadar. Jadi 4 ini ya, Bu Dewi. Syukran, jazakumullahu khair. Dr. Eka, Mbak Lina. Jadi tidak tahu, tidak ingat, tidak sadar, tidak berakal. Maka dibolehkan untuk dia mengerjakan. Namanya nggak tahu, gitu. Maka dibolehkan dia. Gitu ya, Mbak Dewi ya? Ya Ibu, ya Ustaz, makasih Ustaz. Dengan senang hati. Yang lain, monggo. Assalamualaikum, mau tanya dong Ude. Waalaikumsalam. Masih sehubungan dengan Mbak Dewi tadi. Ya. Saya juga pernah melakukan itu. Jadi saya
sholat ditempatkan, kalau nonton tuh ada tempat sholatnya di bawah, kecuil banget tempatnya. Nah saya masuk sholat, moro-moro ono sing orang laki itu drubus ngelebu moro-moro di depan saya, sampai batinku ngene, kira apa sih wong iki, apa gak eru kan kita bukan muhrimnya, kan sekecil gitu kok tega gitu loh. Nah itu kalau begitu apakah kita harus menyudahi sholat kita terus kita yang keluar atau sudahi sholat kita keluar? Oh boleh ya, kita sudahi langsung metuai ngono. Iya. Tapi wong nggak usah ditunjuk atau ditegur, nggak usah. Aja ditunjuk rek. Aku orangnya nggak ditegur Iya, nggak apa-apa. Begitu selesai, Mas, maaf ya, ngasih tahu aja ya. Kita itu kalau bukan mahram nggak boleh sholat berdua. Besok-besok jangan lagi ya. Kasih tahu aja nggak apa-apa. Nah terus kami sementara kalau saya keluar kan harus menyelesaikan dulu atau nggak usah selesaikan dulu. Selesaikan dulu. Tetap harus diselesaikan dulu berarti. Siap, matur suwun. Assalamualaikum. Dengan senang hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain monggo, silakan. Ustaz, Assalamualaikum, mau nanya Ustaz. Waalaikumsalam, Uni Ona. Itu nih. kan kata Ustaz, kalau bukan mahram nggak boleh sholat itu. Ya. Saya malah pernah berjamaah. Kalau nggak paham nggak apa-apa. Belum tahu kan nggak apa-apa. Maksudnya bukan saya berdua doang, ada satu lagi cewek, misalnya nggak apa-apa. Kalau bertiga nggak apa-apa. Oh, kalau bertiga boleh, tapi kalau bertiga boleh. Kalau berdua nggak boleh. Kata nenek itu berbahaya. Oh ya, makasih banyak. Iya nih. Saya malah kadang suka jual berjamaah Mas, jadi imam biar banyak pahala. Boleh, nggak apa-apa. Kalau bertiga nggak apa-apa, minimal bertiga. Oh, minimal bertiga. Kalau berdua aja nggak boleh gitu ya? Jangan. Itu tadi kata nenek berbahaya. Oh ya udah siap Ustaz. Makasih banyak Ustaz. Ya nih, ikut salam. Mbak Salma, ahlan. Hayakallah. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sholat di rumah atau berjamaah di rumah, itu harus azan nggak ya dan iqomah? Ya, ada sebagian waktu itu ditanya sama Ummu Minona tuh. Jadi ada sebagian pendapat yang sebaiknya azan. Tapi kalau cuman ibu-ibu di rumah, qomat aja. Nggak usah azan. Karena azannya sudah di masjid atau sudah waktunya masuk azan. Maka tidak ada kewajiban para wanita untuk melakukan azan. Gitu. Mbak Salma. Ustadz, kalau gitu kalau di masjid gimana ya? Kalau di masjid terus apanya di masjid? Sholatnya di masjid. Sholatnya di masjid terus udah kelewat. Misalnya udah lama azannya selesai. Tetap qomat. Qomat aja ya Ustadz. Ya, qomat aja. Oke, makasih. Baik. Dengan senang hati, silakan. Barakallah. Teh Ina, mangga. Assalamualaikum Ustadz. Kalau kayak di tempat sholat yang luas gitu, tapi pakai pembatas gitu kan, antara laki dan perempuan, tapi luas gitu. Kita lagi sholat sendiri, tahu-tahu datang laki-laki di depan gitu. Itu gimana Ustadz? Tapi luas gitu. Kalau ada hijab nggak apa-apa. Oh, kalau ada yang hijab nggak boleh apa-apa ya? itu, yang nggak boleh itu yang seperti Mbak Reni bilang tadi, musola cuma kuwecewil gitu. Kecuil itu saking kecilnya, kuwecewil gitu. Itu saking kecilnya. Jadi nggak boleh berdua doang. Oh, tapi kalau gede, ada hijabnya kalau ada gede ya? ada hijab nggak ada masalah. Boleh. Kalau nggak ada hijab bisa buat sebaiknya misalnya dihindari. Ada 4 laki 4 perempuan gitu, tapi kita Nggak kayak apa-apa, Mbak Reni tadi jumlahnya sudah kejadiannya, membolehkan. terus Jumlahnya datang terus membolehkan. kalau maghrib tuh kan kadang-kadang orang buru-buru ya Ude, terus ya laki-laki itu datang, kita nggak sholat dong Ude, jadi kita nunggu aja. Ketika banyak orang nggak ada masalah. Bukan bergantian sih, tapi satu-satu gitu nggak boleh juga ya Ude. Tapi tempatnya terbatas gitu, dan maghrib kan sebentar gitu. Iya, kalau sudah darurat begitu maka hukumnya ya sudah kerjakan saja daripada habis waktu, nggak apa-apa. Oh iya. Kadang kita perempuan kalah gitu deh. Tapi lakinya lebih dari satu boleh ya? Kalau lakinya lebih. Boleh. Pokoknya minimal bertiga deh sebaiknya. Oh iya. Syukron Ude. Afwan, barakallah. Mbak Salma, silahkan.
Ya Ustadz, Ya, tanya lagi. Itu kan tadi Ustadz bilanginnya buat cewek ya. Kalau buat cowok itu tetap harus azan iya, kah Ustadz? iya, sebaiknya iya kalau Jadi, berjamaah. oh kalau berjamaah. Jadi kalau Ya, misalnya eh sholat di masjid baru aja azan terus sudah lewat azannya, misalnya lagi ke kamar mandi atau sholat sunnah dulu, itu tetap azan lagi Ustadz. iya, sebaiknya ya. Kalau di rumah ya. Karena gini, tertibnya sholat itu 3. Di tempat dikumandangkan azan, dilakukan di awal waktu, dilakukan dengan berjamaah. Itu apalin tuh. Coba diulang bisa, Mbak Salma. Tempat Afdolnya sholat, tempat dikumandangkan dikumandangkan azan, azan, ya, tepat dikerjakan waktu, di awal waktu, oh di awal bukan tepat, waktu, awal, di awal waktu ya, di sama awal waktu, kemudian berjamaah. Caranya. berjamaah. Oh, oke. Makasih Baik, Ustadz. dengan senang hati. Barakallah. Baik, masih ada yang lain? Oke, saya lanjut sedikit. Ketika ada hal-hal yang sunnah dikerjakan, misalnya tadi nguap itu tutup mulutnya, gitu, atau ditahan, gitu. Nah, yang makruh adalah ini pegang-pegang jenggot nih, gitu. Padahal nggak ada tujuannya, nggak ada apa-apa, cuman sedang aja, gitu, senang pegang-pegang jenggot, gitu. Nah, itu makruh. Menutup mata pada saat kita melihat ke tempat sujud itu juga makruh. Gitu. Baik. Yang tidak dibolehkan adalah kemudian menoleh. Misalnya lagi sholat tiba-tiba begitu mau duduk tahiyat jeduk ketendang kaki orang gitu, atau ketendang kaki kita kena kepala orang gitu. Terus kita kepengen tahu dalam sholat itu ini siapa sih yang kena kaki? Itu nengok gitu ke belakang, nggak boleh gitu, haram. Kemudian lagi sholat gitu, kita ngelihat menengadahkan ke atas gitu, ke atas kepala, itu juga nggak boleh. Gitu. Noleh-noleh nggak boleh. Gitu. Meletakkan siku sejajar dengan lantai nggak boleh, mesti diangkat sedikit pada saat kita sujud itu. Jadi nggak boleh seperti onta, seperti anjing, nggak boleh. Ya. Jangan nengok-nengok gelisah kayak monyet, jangan terlalu cepat sujudnya seperti burung mematuk, gitu. Dan jangan pernah meletakkan siku seperti onta atau anjing. Gitu. Baik, sementara itu yang kita bisa bahas pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadirkan bagian yang kita bisa lakukan. Nah, yang seringkali salah yang dilakukan oleh beberapa orang itu sujud syukur setiap selesai sholat. Ya, telat ngikutin gerakan imam padahal imamnya udah tartil. Gitu. Dan dulu tuh kalau Ramadan biasanya ada taraweh balapan gitu ya. 23 rakaat 7 menit. Wah. Itu gimana itu? Jadi nanti kita lihat tuh ada tersenyum ketika sholat itu gimana. Menangis dalam sholat itu dibolehkan. Gitu. Masuk ketika imam ruku itu takbirnya sekali atau 2 kali. Gitu. Maka takbirnya 2 kali. Allahu Akbar, langsung ruku. Gitu. Kita membatalkan sholat untuk menyelamatkan orang yang terancam bahaya. Misalnya lagi sholat kita ngelirik ada anak kita pegang pisau padahal dia, wah itu kalau sampai jatuh kepleset itu ketancap ke perutnya, wah bahaya. Ambil ambil pisaunya kemudian kita singkirkan gitu. Terus kemudian kembali lagi ke tempat yang kita sholat itu boleh. Gitu. Kemudian Ustaz, berdoa, ya silakan. boleh nanya satu lagi nggak Ustaz? Mumpung keingetan. Maaf ya Ustaz, memotong ini. Kan gini Ustaz, kalau sholat zuhur sama asar itu kan agak di waktu yang crowded gitu ya Ustaz. Kadang-kadang kalau lagi kita dari takbir itu kita nyanyi udah khusyuk.
ini khusyuk ya Allah nih, soalnya khusyuk itu kan. Pas pada saat khusyuk itu tiba-tiba ada selenting gitu Ustadz, kepikiran apa gitu kan. Terus kita sadar nih, kita lagi sholat, itu dalam hati, khusyuk nih, fokus. Dalam hati doang nyebutnya kayak gitu, harus fokus. Itu gimana ya itu Ustaz, hukumnya itu ya? Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Ustaz. Nggak apa-apa. Jadi kalau Tidak kita pelajari, iya. Kalau kita pelajari Rasulullah SAW, itu khusyuknya Rasulullah SAW itu bukain pintunya Ibunda Aisyah. Beliau gendong Hasan Husain sampai sujudnya lebih panjang. Beliau alaihissalam gendong Usamah gitu. Jadi ada banyak yang ketika bahkan Rasulullah SAW mensyariatkan jika engkau menemui dua binatang yang hitam, maka bunuhlah. Berarti pergerakan kita menuju kepada membunuh itu kan mesti pakai alatnya. Ini kan bukan kayak nyamuk yang ditepok mati gitu. Kalau jengking bagaimana nepok malah kesengat kita. Ular mana berani kita. Mesti pakai alat, pakai tongkat apa segala macam, ketok mati dulu, yakin baru kita terusin sholat lagi. Rasulullah SAW mengajarkan seperti itu. Jadi boleh, nggak apa-apa. Insya Allah. Baik. Mas Amir. Saya boleh tanya aku? Sebentar, gantian ya. Ya, Mas Amir dulu silahkan. Biasakan raise hand ya, sahabat MKI ya. Ya udah, saya mau nanya. Ya, silakan. Lanjut dengan yang tadi, sholat di tempat yang terbatas. Kalau seumpama ada ruangan yang ibarat katanya 3 soft, 3 soft dan itu dengan entry pintu masuk yang cukup lebar dan lalu lalang lah, ada banyak yang lalu lalang. Itu kalau terjadi seperti tadi ada perempuan dan laki-laki bukan muhrim, itu bagaimana Ustaz? Udah. Iya, sebaiknya memang dihindari kalau bisa bertiga gitu. Tapi kalau lalu lalangnya cepat dan itu tempatnya agak luas gitu ya, nggak cuman kecil kayak ya Mbak Reni bilang tadi gitu ya. Jadi cuman muat 3 orang doang gitu. Misalnya cuman berapa? Kira-kira 2 kali 3 meter mungkin gitu. Itu sempit banget itu. 2 kali 3 meter itu kalau berdua nggak mungkin gitu. Nggak boleh. Sebaiknya salah satu. Ya, tadi kan saya sampaikan bahwa yang terjadi itu sekitar tiga saf ada. Iya, kalau 3 saf gede banget itu. 3 saf itu sholat bukan muhrim 2 laki-laki dan perempuan itu nggak apa-apa. Karena tetap diteruskan. Nggak apa-apa, insya Allah. Nah, karena berburu dengan waktu juga. Iya, nggak apa-apa, boleh, nggak masalah Mas Amir. Ya, atur suwun. Nggih, monggo katuran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi siapa Bu? Baik, ada yang terakhir nih. Ibu Dewi. Saya boleh tanya lagi? Silakan Ibu. Ya. Begini mengenai ayat dalam sholat, kan ada sholat sunat lah. Saya mau baca ayat yang kurang hafal, terus saya tulis di dinding. Iya. Bagaimana hukumnya? Boleh gitu baca ya? Anda Ustadz, boleh baca di dinding. Boleh. 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 Bahkan memegang Al-Quran, memegang mushaf itu dibolehkan. Oh iya. Jadi kalau untuk sholat wajib boleh enggak Ustadz? Kalau sholat wajib sebaiknya nggak usah. Yang kita hafal aja. Iya. Terima kasih Ustadz. Dengan senang hati, Bu Dewi. Bu Dewi di Flores ya? Bu Yolan di NTT ya, di Kupang. Baik. Soe. Oh di Soe. Baik. Mbak Yola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau berjamaah dengan sesama wanita, apakah perlu azan dan iqamat juga? Seperti yang pernah kita bahas, ya, bahwa itu ada perbedaan pendapat. Ada yang mengharuskan azan, ada yang tidak. Qomat saja cukup. Maka yang paling menyelamatkan adalah salah satu dari mereka melakukan qomat itu. Ya. Apakah harus imam? Enggak juga. Siapa yang mau ngambil pahala aja. Gitu. Ya. Wallahu a'lam. Syukron Ude. Afwan, barakallah. Mas Amir, monggo. Tambahan Ude. Monggo. Ada sebuah kejadian udah lama, seorang yang alhamdulillah cukup beriman dan ini almarhum. Ketika saya berjamaah dengan beliau mengimami, handphone beliau itu berbunyi, tapi dengan beliau mengambil handphone itu
bereaksi mematikan, dan saya nggak tahu mematikan atau bagaimana. Itu bagaimana, Bude? Itu dikiaskan atas tadi membunuh kalajengking sama ular berbisa tadi. Karena ini mudaratnya lebih besar karena ganggu sholat kan. Jadi saya pernah nih di Madinah, Mas. Saya qadarullah ada di shaf yang kedua dari paling depan itu. Jadi imam shaf pertama, saya di shaf kedua. Itu tiba-tiba di rakaat yang keberapa? Maghrib rakaat yang ketiga. Wah, itu Masya Allah, ada ringtone kencang banget. Dan itu udah pasti orang Indonesia dari ringtone-nya. Kira-kira bunyinya apa? Lai 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 lai, aku jarang dibelai gitu. Dari handphone itu kencang banget. Itu langsung bubar. Berdiri imamnya langsung caci maki itu, marah-marah itu. Syifhala inta wah, dimarahin itu. Bahkan Syekh Hudayfi itu pernah marah ketika zamannya BB dulu. Ya. Syahada inta BB gitu. Ini marahin orangnya pakai BB apa-apa BB gitu. Jadi maksudnya terganggu dengan HP. Bahkan orang yang nggak paham itu, saya pernah sholat di pelataran halaman Madinah itu di Nabawi, karena habis nyelesain ngurus koper gitu. Terus tiba-tiba di sebelah saya bawa rida itu agak tebal gitu. Saya gelar sebagai sajadah jadi bisa berlima gitu. Saya gelar itu, kemudian saya sholat saja. Tiba-tiba di samping saya ada kayak nggak tahu Bangla, nggak tahu India. Bunyi deringnya tuh yang dering outdoor gitu, yang wah kenceng banget settingan itu. Langsung ambil tuh, sholat langsung dijawab sama dia, sholat langsung itu lagi. Itu gimana tuh, boleh nggak? Mestinya nggak usah dijawab sholat, tapi kalau dia diterima doang gitu, dapat dipencet mati gitu, pasti nelfon lagi dan pasti ganggu lagi. Jadi cara yang paling gampang buat dia sholat dimatiin sama dia. Boleh nggak begitu? Enggak. Jadi sebaiknya matikan, terus matiin shut off HP-nya. Seperti dikiaskan atas tadi. Rasulullah SAW menyuruh jika ada dua yang hitam, gitu ya, maka bunuhlah, gitu ya, kalajengking dan ular yang berbisa. Begitu, Mas Amir. Matur suwun. Monggo, katuran. Barakallahu fiik. Mbak Diah, kalau ruangan sholat banyak orang yang selesai sholat diam di dalam, kemudian ada wanita dan pria sholat berjamaah bukan mahram, apa boleh? Boleh, karena ada orang lain dan tempatnya lebar gitu. Yang nggak boleh itu kalau tempatnya sak cuplik cuman berdua doang, itu nggak boleh. Tapi kalau tempat luas ada banyak orang lagi zikir, lagi apa segala macam, boleh, nggak ada masalah gitu ya. Jadi ya baik. Alhamdulillah. Sudah tidak lagi, Ustaz? Kelas, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan jelas nih beberapa kesalahan tadi yang sudah dibahas oleh Ustaz. Yang paling penting tadi ya, misalkan tadi bergerak yang tidak sesuai dengan apa yang sudah dicontohkan, yang bolehkan gitu ya. Satu lagi, Afan Ustaz, lupa, yang keingat aja. Tidak boleh ada dua jamaah dalam satu masjid. Misalnya masjidnya gede, gitu ya, terus tiba-tiba ada yang jamaah itu sekelompok. Yang sini mau bikin jamaah lagi, nggak boleh. Harus gabung sama mereka, meskipun mereka tinggal satu rakaat. Gitu. Atau kalau kelihatan naga-naganya kayaknya udah mau selesai gitu ya, dilihat dulu satu rakaatnya tuntas nggak nih. Kalau satu rakaat tuntas terakhir, udah kita tunggu aja. Gitu. Dia salam, kita langsung komat bikin grup yang baru. Kalau kita di beberapa public area kan seperti itu ya, di mall, di bandara, dan tempat-tempat yang memang luas seperti itu. Gitu. Uniros, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lai sehat nih? Alhamdulillah. Masya Allah. Bau nih. Mau nanya Ustadz, apa hukumnya, atau adakah hukum yang tertentu atau dalilnya atau apa lagi kalau kita
berada di suatu masjid, cuman karena posisinya lagi bawa anak juga, rada-rada kayak keburu juga, takut anaknya nangis gitu kan. Nah selesai ajan, tapi kita ndak nunggu komat dulu, kayaknya ada lama gitu nunggu komatnya, rada-rada sekitar 5 atau 10 menit, jadi kita sholat duluan. Mana hukumnya Ustaz? Boleh. Cuma kehilangan pahala berjamaahnya aja. Oh gitu ya Ustaz. Iya. Ya, terima kasih Ustaz. Ya, sama nih. Mas Amir, monggo Mas. Satu lagi Ustadz. Monggo. Namanya gak apa-apa Mas. Yang pertanyaan karena dengan jemaah tidak boleh ada jamaah dalam satu tempat, dua rombongan jamaah. Ya, yang saya tanyakan ini bagaimana ketika kita lagi safar, kita sholat dan kita mengqosor sholat, ya kan? Mengqosor sholat itu kalau apabila ada yang menepuk kita itu, sedangkan kita tidak menjalankan sholat, misalnya duhur, kita mau duhur dan asar, ya kan, dalam bersafar, kita sedang menjalankan asar nih, gitu loh. Duhurnya sudah, asar. Kalau ditepuk itu memberikan kode atau bagaimana? Enggak usah. Sholat aja. Nanti kurangnya, dia akan kerjakan sendiri. Ya, maksudnya gini, jamaah yang menepuk kita untuk menjadi berjamaah ini, itu tuh mungkin niatnya yang ini sholat duhur, sedangkan saya sudah masuk ke asar. Baik. Bismillah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah. Orang berniat berjamaah itu nggak peduli yang imamnya sholat sunnah kah, apakah dia sholat dengan niat sholat yang lain kah, segala macam. Selama kita berjamaah sama dia, setiap orang terhitung dengan niatnya masing-masing. Jadi kalau misalnya kita ketemu di rest area kayak tadi gitu, ini orang nggak tahu kita, masa ditanya, ini qosor bukan Mas, gitu nggak mungkin kan ditanya gitu. Maka kerjakan saja sholat, kita langsung aja sholat. Sholatnya apa? Kita niatnya dia melakukan sholat asar, sedangkan kita belum duhur, gitu ya. Kita mukim di situ, maka kita bermakmum kepada orang safar, musafir yang sedang sholat asar, maka duhur kita tetap sah dan dihitung benar selama kita kerjakan 4 rakaat. Sementara dia cuma ngerjain 2 rakaat gitu kan, nggak ada masalah. Hatta dia cuma sekedar tahiyatul masjid, ini pernah kejadian saya. Jadi begitu di musola ada kawan saya, Ardi namanya, beliau sholat, saya nggak tahu kalau beliau sholat sunnah, maka saya langsung tempel di samping beliau berjamaah. Ternyata beliau kan belum sholat wajib, beliau balik jadi jamaah saya, kan jadi mindo gitu. Terus akhirnya begitu selesai, assalamualaikum, syukuran ya Ustaz, antum sedekah jamaah kepada antum. Alhamdulillah itu. Gitu. Jadi nggak ada masalah. Kita mau sholat apapun kita ketika berjamaah, pasti kita dapat 27 kalinya, dia juga dapat 27 kali dari sholat yang kita kerjakan, sedangkan dia menuntaskan sholat yang dia niatkan sejak awal. Jadi nggak apa-apa, bermakmum kepada orang sholat sunnah, tetap kita dihitung sholat kita sah. Ngaten Mas? Nah, berarti tadi yang kejadian yang dia tahiyatul masjid terus menjadi jamaahnya Ude, itu dia membatalkan tahiyatul masjidnya, dia langsung kerjain fardunya. Enggak, dia tuntaskan sholatnya. Baru padahal jadi jamaah saya. Nah, jadi padahal niat awalnya adalah tahiyatul masjid. Iya. Qobliyah dia, ngerjain qobliyah. Tadi dijelaskan sama Ude, dia berganti menjadi jamaah itu dia dia jadi bermakmum ke saya. Dituntaskan jadi imam. Dengan niat sebagai apa? Sebagai sholat tetap tahiyatul masjid atau apa? Beliau qobliyah, artinya. Beliau qobliyah belum sholat wajib. Iya, Saya bermakmum kepada dia menganggap beliau sholat duhur, maka saya sholat duhur. Iya. Gitu. Karena sayang kalau ada berjamaah, kemudian saya biarin dia sholat, saya mau sholat sunnah dulu, nggak usah begitu, langsung aja tempel, tetap gitu. Terus dia selesai salam, maka saya nambah rakaat kan yang kurang di saya, maka dia selesai itu langsung jadi jamaah saya, dia bermakmum kepada saya sebagai imam. Ya, jelas. Baik, alhamdulillah wa syukurillah. Terakhir ada Mbak Zulfia nih.
Mbak Zulfia bilang sering dilihat satu masjid ada berapa kelompok. Iya, nggak boleh. Ya, kalau paham nggak boleh. Baik, Ustaz. Baik, alhamdulillah wa syukurlah. Mari kita kita mudah-mudahan semua apa yang sudah kita dapatkan itu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu yang disampaikan oleh Ustaz Dodi juga menjadi pahala yang berlipat bagi beliau ya. Dan kita insya Allah bisa menyerapnya dan kemudian mempraktekannya. Nah, ini penting sekali karena ini sholat adalah bagian yang sangat penting dalam amal ibadah kita dan harus kita pahami tentunya beberapa tadi kesalahan yang terjadi dalam sholat kita, dan mudah-mudahan ini juga bisa disebarkan ke teman-teman yang lain, sahabat-sahabat yang keluarga yang lain ya. Ada rekaman lain jadi bisa di-share gitu ya. Mudah-mudahan ini menjadi juga amal jariah ketika kita menunjukkan kebaikan pada orang lain. Baik, alhamdulillah. Dan alhamdulillah ini sudah tuntas soal bab sholat. Nanti kita lanjut. Kalau ada perintil-perintil yang ditanya sama jamaah, monggo silahkan. Tapi kita lanjut ke bagian selanjutnya. Insya Allah. Dan pekan depan lanjut tentang tema yang lain insya Allah ya, tentang masalah Hisnul Muslim. Insya Allah. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita tutup kajiannya dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan jangan lupakan untuk rutinitas istiqomah kita bersedekah di pagi hari tetap kita lakukan. Setelah majelis ilmu, mencari ilmu, kemudian kita bersedekah di pagi hari. Mudah-mudahan kebiasaan rutinitas atau istiqomah kita melakukan amal kebajikan ini menjadi amal yang bisa kita persembahkan atau kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah. Mari alafu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Wa kadzalik barakallahu. Ustaz Halis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار ولنا حجة يا